Salam Jojoa, nanti Bapak Tulang Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ini anak saya ada di bawah ya, makanya satu tangan ini saya kena pegang pemirsa, saya kena pegang juga pemirsa. So pemirsa, hari ini saya nak update masalah rumah saya pemirsa. Mungkin ada yang mungkin nanti akan bilang, tuh lah makanya kan dah tahu area tuh seperti itu, kenapa kamu buat di situ juga ya, begitu ya pemirsa. Oke. Nah sebelum itu pemirsa, kita melanjutkan lagi cerita kita ini. Mari kita tengok dulu videonya pemirsa. Jom. Iya pemirsa, sudah seperti yang kalian pikirkan pemirsa. Saya tidak tahu di location kalian seperti apa sekarang. Tengok adik-anakku. Jadi beginilah dia keadaan di area tapak rumah kita pemirsa. Karena kata adik saya dari tadi pagi sampai kepada petang ini pun katanya still hujan juga. Jadi air sudah naik pemirsa. Dan adik saya juga tadi sempatkan buang semua sampah-sampah yang lekat di jembatan kita ya. Sebenarnya jembatan saya ini kita buat dia punya konkrit di atas. Apa kata tukang, pokoknya kita udah sedaya upaya untuk menghindari agar sampah itu tidak melekat gitu. Tapi di bagian bawah tuh ada beberapa semen yang belum kering sekali. Jadi masih ditutup dengan papan-papan dengan kayu. Jadi kemungkinan untuk sampah itu lekat itu sangat besar sekali kemungkinannya. Makanya tadi adik saya pun bersihkan. Nah hari itu kan saya bilang jiran ada buang air ke samping. Jadi karena nggak ada cara penyelesaiannya, adik saya buat satu longkang kecil mengalirkan air dia itu ke sungai gitu pemirsa. Karena air sudah naik, jadi ada tekanan dari sungai yang tadinya untuk membuang air ke sungai, dia terbalik. Air dari sungai melalui parit longkang tadi masuk ke rumah pemirsa. Jadi banjirnya ini sebenarnya bukan dari atas sungai ya, dari longkang yang adik saya sengaja buat untuk membuang air gitu pemirsa. Nah itu nampak tadi saya syuting ke bawah tuh. Papan-papan tuh semua belum diangkat, jadi sampah-sampah tuh melekat pemirsa. Biasalah kalau di kampung kami itu memang semua orang buang ke sungai ya. Yang orang tidak buang ke sungai adalah kesialan, kemalasan. Makanya banyak yang nggak maju-maju di sana. Besar ya pemirsa. Nah oke, sekarang kita udah menuju ke rumah pemirsa. Kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian lihat ini batas batu bata yang dipasang ini setinggi itulah lantai rumah saya, nanti rumah kami. Jadi kemungkinan besar jika banjir besar pun kita tidak akan terkena banjir ya, karena sudah kita buat setinggi mungkin. Nah ini adik saya sudah syuting bagian dalam rumah itu nggak terkena air ya. Yang hanya terkena air itu hanya di bagian depan. Bagian depan pun kalau saya tengok sungai tak sebesar mana pun. Tapi sebab ada longkang yang sengaja dikorek untuk membuang air tadi. Nah dari longkang itu air sudah masuk ke rumah. Jadi sekitar depan rumah tuh memang sudah berair semualah. Cuman di sini kita ada kerugian sedikit sajalah pemirsa, sebab pasir yang depan-depan tuh kata adik saya tadi agak berkurang sebab air banjir sudah mari, jadi pasirnya itu sudah terbawa sungai kak katanya. Itu sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan ya. Sebenarnya saya sudah cukup memikirkan semua ini. Sebab itu kita mulai pembangunan rumah itu Januari. Saya pikir nanti Januari sudah tidak ada lagi hujan. Rupanya sekarang kita tidak bisa menafsirkan cuaca ya. Cuaca udah suka-suka beta katanya. Mau hujan dia, mau kemarau dia. Jadi ya udahlah. Jadi mungkin sekarang kalian akan bilang, itulah Sri makanya jangan buat di situ. Kenapa buat di situ? Sudah tahu area itu seperti itu dan bla 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 bla. Begitulah dia pemirsa. Nih tempat tuh. Setinggi inilah nanti rumah saya pemirsa. Tinggi ya, lantainya kategori tinggi lah. Nanti ini juga ditimbun lagi semua tanah. Lepas itu lantai akan setinggi itu. Cuman saya pikir lah, kalau lantai setinggi itu, jadi kalau banjir kemungkinan besar halaman depan juga akan banjir ya. Jadi nanti solusinya kita akan bagi tahu. Kalian juga kalau ada masukan boleh tulis di kolom komentar. Cuman saya pikir saya akan buat longkang yang besar di depan rumah saya nanti, longkang besar ya. Dan longkang itu akan dialirkan ke sungai. Jadi kalau misalnya air sungai itu meluap, sekurangnya sebelum dia masuk ke halaman rumah, dia akan melalui longkang dulu gitu. Kalau udah besar sekali baru mungkin nanti akan banjir dia pemirsa ya. Nah ini tadi adik saya hantar, kebetulan petang inilah pemirsa. Boleh goreng untuk masakan pun boleh, masak pecah pun boleh. Tapi awak dapat pun kecil-kecil juga, tak besar-besar macam dulu. Satu saja besar, itu saya sudah ambil. Oke. 6 ekor. Please don't disturb your mom. Oke, darling.
Oke, oke pemirsa ya. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan juga dan menjadi kerisauan kalian juga dan menjadi problem juga polemik. Wih, polemik. Kenapa sih Kak Sri buatnya di situ? Kan itu udah langganan banjir gitu ya pemirsa. Sebenarnya pemirsa, ada kemarin itu 3 tapak yang kita survei, yang saya tengok dan harganya itu semua jauh dari tapak yang kami sekarang ini pemirsa. Tapi kenapa saya pilih yang ini juga? Yang pertama dulu itu adalah di kampung saya. Yang kedua itu dekat dengan rumah saya gitu pemirsa. Jadi emak saya ini walau bagaimanapun katanya orang Karo itu dia ada memang adat kalau emak akan tinggal dengan anak lelakinya paling kecil gitu. Kalau kami. Jadi walau bagaimanapun adik saya yang akan tinggal dengan emak saya. Cuman kata emak saya dia juga mau sekali-sekali pergi ke rumah saya. Saya bilang jauh juga nggak apa-apa mak. Janganlah sekali-sekali kalau aku mau makan ke rumahmu. Jangan jauh-jauh. Udah gitu pemirsa. Karena kalau kalian lihat video saya sebelumnya kan saya ada cerita ya. Masa itu kan saya bilang saya ada di asrama, bapak saya itu eksiden meninggal gitu ya. Jadi saya tidak ada di tempat. Jadi saya mau hal itu tidak terulang lagi gitu pemirsa. Jadi kalau misalkan nantilah, jadi saya mau nanti kalau misalkan apa-apa yang terjadi kepada mak saya atau dia sakit atau bagaimana gitu, saya lah orang pertama yang menolongnya, mengantarkannya ke hospital begitu pemirsa. Karena orang yang paling saya sayang itu mak saya lagi pemirsa, makanya saya ambil tempat atau rumah yang sangat dekat dengan mak saya gitu pemirsa. Adik saya itu dia jenis yang lemah gitu. Kayak kemarin itu kan mak saya tiba-tiba pitam, dia tiba-tiba pengsan dalam bilik itu, dia udah menangis telepon kepada saya gitu. Jadi saya pikir kalau saya dengan adik saya di sana apa-apa masalah kami boleh berbincang, tidak terlalu jauh. Misalnya ada masalah, dia tidak harus menunggu berjam-jam untuk menunggu gitu. Jadi begitu pemirsa kenapa saya beli di situ. Intinya kenapa saya beli tapak rumah saya di situ karena saya ingin tinggal berdekatan dengan mak saya. Saya ingin menjadi orang pertama yang merawat dia nanti kalau dia misalnya sakit gitu pemirsa. Aduh pemirsa, saya ini cukup-cukup sekejap, cukup-cukup merasa apa ya, sakit hati juga lah. Masa bapak saya itu jatuh, tak tahu berapa jam dia di tepi jalan itu sudah jatuh pitam, gak ada orang tolong gitu. Sampai sekarang itu macam kita rasa macam kita ini tak ada gunanya kan. Jadi saya pikir jangan terulang lagi itu kepada mama saya. Makanya saya ambil dekat di situ, walaupun mahal saya ambil juga dekat di situ. Tapi sebisa mungkin kita memang sudah menghindari banjir. Kalau saya tengok dari lantai yang kita buat, kita tidak akan terkena banjir ya. Paling besar-besar juga sungai seperti itu ya begitu pemirsa, nggak akan lebih dari itu. Sebenarnya kalau kawasan paling banjir itu di depan rumah saya. Di depan rumah saya itu banjir, kenapa? Karena sungai itu ada cabang ya. Ada cabang di depan rumah saya itu, ada jembatan, kemudian ada cabang. Di cabang itulah selalu rumput-rumput, kayu-kayu semua menyangkut, jadi air akan meluap dan banjir selalu di kawasan rumah saya, rumah mama saya gitu. Yang tapak saya ini dia agak kurang banjir lah. Itu pun air kenapa bisa masuk ke rumah karena pasar longkang tadi, bukan air sungai yang terlebih naik dia lewat keluar gitu, enggak sih pemirsa. Jadi itulah dia pemirsa, semua masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya dan saya tidak terlalu memikirkannya, enjoy saja. Tadi saya wah udah banjir, ayo habislah kita punya pasir. Saya cekak itu tidak bisa kita hindari. Tidak apa-apa, sekarang yang pasir yang sudah hilang itu kita harus cari cara bagaimana untuk mendapatkannya kembali. Cari lagi duit lah, nanti kita beli lagi pasir ya kan begitu ya. Bye pemirsa.